Ya. Akhirnya resmi saya statement bahwa saya dukung Amin. Oh iya. Anies dan Muhaimin gitu kan Iya. Langsung habis-habisan diserang. Uang presiden, menteri, pejabat aja mendukung, masa Ustadz nggak boleh gitu kan ya. Juga ke depan ada perubahan menjadi lebih baik Ustadz ya. Siap, Dan tentunya saya menyampaikan pilihan saya nanti setelah ini Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita tetap berbicara soal integritas dan banyak hal terkait dengan kepentingan negara tentunya. Karena anti korupsi pasti berbicara soal negara. Dan tamu kita untuk berbincang kali ini adalah seorang ustadz yang keren. Wah, sering dipanggil nama Opa sebenarnya. Dan beliau selain dari ustadz juga Gus ya. Artinya anak kiai, menarik sekali. Ustadz Hilmi Firdausi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Saya manggil Pak Novel, Bang Novel. Bang Novel boleh, Mas Novel boleh, bebas. Gitu ya. Bang Novel aja. Iya. Sedang tren abangku menyala sekarang. Ya. Ustadz terima kasih berkenan hadir. Siap. Dan tentunya saya selama ini sering menyimak komentar-komentar Ustadz di media sosial. Dan yang luar biasanya Ustadz kritis tapi sabar. Ini kan luar biasa dan keren sekali Ustadz. Ustadz, kalau saya perhatikan di media sosial dan tentunya di Indonesia belakangan ini kita lihat orang seperti bingung begitu. Kenapa bingung? Karena informasi yang beredar itu begitu banyak. Seperti ada juga kelompok-kelompok tertentu yang seperti diarahkan menjadi buzzer, membenarkan sesuatu yang salah dan bisa jadi menyalahkan sesuatu yang benar begitu kan. Ya. Sehingga orang jadi bingung. Akibatnya orang berbicara kebenaran pun jarang yang betul-betul berani konsisten. Dan saya begitu respect ketika saya lihat, wah Ustadz Hilmi konsisten betul ini. Apa nggak takut Ustadz diserang sana sini Ustadz? Gimana Ustadz? Diserang tuh nama tengah saya sepertinya. Waduh. Jadi sedikit flashback ya, Novel ya. Dulu itu awal-awal dakwah sekitar 2010-an ke atas tuh. Orang tahu saya tuh sebagai pendidik karena saya punya sekolah, saya punya pondok gitu ya, mengasuh keluarga sakinah, anak-anak muda hijrah ya. Baru ketika 2016 ya, ketika aksi bela Islam mulai saya kritis vokal bersama umat. Agak singgung-singgung politik juga sejak pilkada DKI dan seterusnya gitu ya. Dan orang malah lebih kenal saya sebagai ustadz yang kritis, vokal dan politik katanya, suka ngomong politik. Padahal itu bukan bidang saya sebenarnya Tapi alhamdulillah so far sampai saat ini saya tidak hanya tentang politik. Ketika ada yang menyerempet umat atau umat merasa dikucilkan segala macam, saya bersama dengan umat. Jadi resikonya tentu sangat banyak terutama dari buzzer ya. Buzzer itu saya sampai buat serial tweet cinta Ustadz Hilmi namanya. Tweet cinta UHF gitu ya. Itu buzzer tuh kalau saya kumpulin satu buku ada itu Pak Novel. Satu buku caci maki segala macam, tapi saya bilang nih kalau saya balas ya saya sama aja sama mereka gitu kan. Apa bedanya, apalagi saya seorang ustadz. Nah akhirnya saya berpikir kenapa enggak saya jadikan serangan caci maki fitnah ini sebagai ladang dakwah juga. Saya mengajarkan ke publik kalau cuman pribadi yang dihina seorang Hilmi ini ya sudahlah gitu kan, kita balas lucu-lucu aja. Kecuali yang dihina itu agama kita, Al-Quran, Rasulullah, baru kita bersuara keras. Makanya ketika apapun dihina, caci maki dengan kata sekasar apapun, saya pasti akan lucu-lucuin. Makanya teman-teman tuh jadikan Ustadz Hilmi kok sabarnya, katanya belajar di mana sih segala macam gitu ya, Bang Novel ya. Itu alhamdulillah jadi disukai publik. Disukai publik. Menarik sekali itu Ustadz. Dan gini Ustadz, memang kalau kita lihat belakangan ini contohnya ya, tahun 2020 masa COVID Ustadz. Dan COVID itu masyarakat banyak sekali yang kesusahan karena apa? Karena pandemi kesehatan kan. Dan ini masalah yang sangat serius. Dan kalau kita lihat ternyata masa COVID praktek korupsinya banyak Ustadz. Dan lebih nekat, lebih terang-terangan, tentunya lebih jahat kan. Karena praktek korupsi di saat pandemi, saat bencana itu ancamannya hukuman mati. Dan ternyata memang nggak ada yang diusut. Dan contohnya gini Ustadz,
Pada saat masyarakat perlu untuk bisa mendeteksi COVID, itu harusnya alat-alat tes, alat-alat terkait dengan pengujian COVID ini harusnya betul-betul dijaga, jangan sampai dimanipulasi, dimonopoli ataupun dikorupsi. Betul. Tapi justru kita lihat itu besar-besaran terjadi. Walaupun kita pikir kalau bilang cinta negeri ini kok tega gitu ya kepada masyarakat. Kita lihat lagi kasus bansos. Terjadinya saat-saat itu juga. Yeah. Dan lebih lagi kalau kita lihat semakin kesini semakin serius. Bahkan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu PPATK mengatakan proyek strategis nasional itu 36% kurang lebih uangnya mengalir kepada politisi dan ASN. Coba, ini kan seserius itu, separah itu. Dan kalau kita perhatikan tentunya praktek korupsi itu pastinya melibatkan aparatur ya. Aparatur itu kan orang yang diberikan amanah, orang yang diberikan tanggung jawab dan betul-betul dijaga agar tidak berkhianat untuk kepentingan negara. Ya. Tapi jadi praktek ini terjadi dan begitu besar, begitu serius. Apa yang terjadi dan apa pandangannya Ustadz? Saya yang Allah amanahkan bisa berdakwah keliling Indonesia, Pak Novel ya, dari mulai Papua sampai Aceh, saya Papua, alhamdulillah ketemu dengan banyak orang sampai ke pelosok daerah, ketemu dengan pejabat daerah atau bahkan ketemu bercerita rakyat tentang kepala daerahnya seperti apa. Ini mengelus-ngelus dada. Ada sebuah daerah yang ketika dijabat oleh seorang bupati, saya nggak sebut daerahnya ya, itu sudah mau selesai periodenya, selama 2 tahun lebih dia nggak pernah nongol di kantornya. Diserahkan sama wakilnya karena dia sedang sibuk membangun kerajaan di daerahnya untuk pansa pensiunnya mungkin atau balik modal segala macam. Dan banyak lagi cerita tentang ya hal-hal yang membuat kita ngelus dada. Kok sekarang banyak raja-raja kecil jadinya. Kalau dulu korupsinya sentral, sekarang di daerah tuh merata. Ini budaya malu kita seperti sudah nggak ada sekarang. Orang dengan terang-terangan sudah berani melanggar, sudah berani korupsi. Tadi itu dibilang bahwa sekarang gampang tinggal memutarbalikkan fakta saja. Ini memang karena nggak suka, nih politis nih, ini fitnah nih, gitu ya. Jadi sekarang kita bingung percaya sama siapa, apalagi tahun politik kan. Kita bicara apapun itu biasanya mendukung ini ya 01 ya 02 ya 03 ya. Jadi orang ya tidak bisa lagi mana yang benar mana yang salah sekarang. Yang saya lihat ya sebagai di sudut agama, kenapa Indonesia seperti ini ya, hutangnya luar biasa dahsyat ya. Mungkin sebentar lagi mau 10.000 triliun mungkin ya gitu ya. Total malah kalau dihitung-hitung 20.000 Ustaz. Oh gitu. Karena utang negara itu APBN 8.000, utang BUMN atau badan usahanya itu 8.000. Utang yang terkait dengan uang publik yang digunakan seperti contohnya ya, dana haji, dana pensiun, segala macam 4.000. Totalnya kata 20.000. 20.000. Jadi kaget kita lihat ya Ustaz. Dengan negeri luar biasa Indonesia ini, sekaya Indonesia ini, sepertinya kita nggak pantas memikul 20.000 triliun akan dibayar oleh rakyat Indonesia pastinya. Betul. Allah pernah menjelaskan gini Bang Novel ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim bi barakatin minas sama'i wal ardh. Jika saja sekiranya sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan di langit dan bumi. Jadi Indonesia ini tertutup keberkahannya ya karena kita kurang iman dan takwa. Iman takwa ya jadi lip service saja. Para pejabat kita kan disumpah di bawah Al-Qur'an yang muslim. Tapi beberapa bulan kemudian ditangkap sama KPK. Banyak yang Novel ya. Jadi seperti itu. Aduh, bagaimana kita mau mulainya gitu? Betul. Ya, apalagi orang juga sudah mulai sekarang kepercayaan terhadap para ulama, para ustadz, para dai itu udah mulai agak meluntur. Semenjak politik gitu ya. Ini ulamanya ulama 01 nih, ulama 02 nih, ulama 03. Jadi ceramah hanya di kalangan pendukung mereka saja. Ini bahaya betul Ustaz. Bahaya. Karena nanti dikhawatirkan justru malah antar ulama diadu. Sudah diadu. Sudah mulai ada. Prihatin sekali itu Ustaz. Dan kalau itu yang terjadi ya masalahnya apa ya? Persatuan negara, kebinekaan, toleransi itu akan menjadi problem. Yang kemarin adalah dibuat seolah-olah itu sebagai masalah, padahal enggak ya, dibikin framing begitu ya. Belakangan bisa nanti yang terjadi benar-benar ada masalah seperti itu.
separah itu ya Ustadz ya? Iya, jadi ya kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir kan yang selalu diangkat tuh isu radikalisme, intoleran segala macam. Walaupun saya kan juga orang lapangan. Ya memang ada. Kita nggak bisa menutupi itu nggak ada. Tapi kecil sekali. Betul. Sekarang tuh yang saya lihat ketika ada ustadz kritis, beda pandangan, dicap radikal. Dicap langsung, ya gampang menyematkannya kalau nggak FPI, HTI gitu kan. Itu penyematan yang sering banget melabel ke saya, padahal saya bukan anggota HTI, saya bukan anggota FPI segala macam, cuma saya kritis. Efeknya besar ke saya. Kadang-kadang saya dakwah pun dibatasi. Pernah dipersekusi tahun 2017 di Sidoarjo. Pernah juga ditolak di BUMN H-1. Bahkan malamnya baru ditelepon. Jadi hal-hal yang kayak begitu orang banyak kemakan. Ini ustadznya nih radikal nih. Sebenarnya radikalnya diciptakan karena mereka nggak bisa berdebat dengan saya. Iya kan, karena saya kritisnya langsung ketika kita berbeda paham langsung dicap radikal, intoleran. Ya seperti itu kira-kira. Gini Ustadz, saya pernah bicara sama beberapa ahli. Beberapa ahli ini pernah mendapatkan suatu cerita dari pakar-pakar di luar negeri. Dia cerita, salah satu masalah korupsi di Indonesia itu karena pejabatnya tidak punya rasa memiliki negeri ini. Saya pikir betul juga yang dibilang itu. Karena logikanya, pejabat ditunjuk itu kan negara ketika ingin melaksanakan tujuan negara, nunjuklah para pejabat dan aparatur, dan mereka ditunjuk dengan integritasnya. Mereka dimuliakan untuk bisa bekerja dengan benar, untuk mengikul amanah dengan benar. Tapi ketika mereka berkhianat, nah itulah mereka yang berbuat korupsi, kan itu harusnya. Dan kalau kita lihat belakangan ini, justru para pejabat-pejabat ini yang harusnya punya kepentingan untuk memajukan kepentingan masyarakat, untuk kepentingan negara, yang terjadi malah nggak peduli dengan konflik of interest. Contohnya, ketika mereka ternyata punya usaha nih, dan usahanya itu ternyata diarahkan dengan kebijakannya untuk agar bisa sesuai dengan kepentingan usahanya. Yang begini-begini dilakukan dengan terang, dan itu akhirnya membuat tentunya ketika kebijakannya hanya diarahkan seperti itu, maka yang terjadi kerugian, dan besar sekali kerugian yang ditimbulkan. Hal-hal seperti ini yang terjadi Ustadz. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan sama Ustadz begini, bagaimana untuk memahami agar rasa memiliki negeri itu menjadi suatu kesadaran, dan ketika berbuat untuk kepentingan kemaslahatan, kepentingan orang banyak, itu menjadi kebutuhan karena itu suatu nilai yang tinggi. Gimana Ustadz bisa memberikan perspektif itu? Sebenarnya kan kalau doktrin yang seperti itu harusnya, kalau kita melihat yang paling harus punya rasa mencintai itu kan TNI, Polri, bahkan di kita pun kan ada namanya zaman dulu P4 gitu sampai diturunkan ke pelajaran PPKN segala macam tentang cinta negara. Dalam agama pun hubul waton minal iman gitu ditanamkan seperti itu. Tapi kembali penanamannya hanya sekedar lipstick aja gitu loh, ya nggak sampai masuk ke dalam hati. Harusnya kan gini lah Pak Novel ya, polisi, tentara begitu kan yang sudah dididik, digembleng sedemikian kuat, disumpah segala macam, plus dia seorang muslim, disumpah di bawah Al-Quran, tapi terbukti masih ada yang korupsi, masih segala macam gitu ya. Pejabat juga demikian. Apakah mereka orang-orang yang bodoh nggak ngerti tentang mencintai negara? Nggak mungkin juga, orang-orang pintar. Iya kan, banyak orang-orang pendidikan tinggi. Jadi ada yang salah yang mungkin bingung ya, karena ya kalau kita ngelihat godaan setan ya, kemarin katanya pejabat dinaikkan gajinya supaya nggak mikir korupsi. Salah sekali menurut saya. Orang tuh kalau sama dunia, sama harta yang nggak akan pernah ada puas. Nggak pernah puas ya. Nggak pernah puas. Betul. Jadi yang memang harus ditanamkan yang menurut saya yang pertama itu ya ruhiyah sih. Jadi saya banyak bicara ke teman-teman di swasta ya ketika mengisi kajian di pabrik. Mereka lebih gampang ngomong sama swasta itu. Kenapa sekarang rame? Bukan utamakan selamat, tapi utamakan sholat. Itu yang buat orang-orang Korea, orang-orang China, perusahaan-perusahaan yang asing, bukan perusahaan kita. Utamakan pabrik-pabrik yang punya orang Korea, punya orang Cina tuh utamakan sholat besar-besar. Mereka buat masjid yang bagus di lingkungan pabrik mereka, karena mereka yakin kalau orang takwa minimal sholat tepat waktu, mereka nggak macam-macam, nggak korupsi, nggak banyak nuntut, nggak suka demo dan sebagainya. Jadi ruhiyah dulu yang dibenahi. Menarik nih Ustaz. Ruhiyah yang dibenahi.
Maka kalau antum mau penataran kayak apa segala macam, ya itu ya cuman menurut saya sih packaging saja, tidak menyentuh sampai substansinya. Nah, kalau mereka muslim, kita ngomong muslim kalau mereka muslim maka sentuh ruhnya. Insya Allah kalau orang-orang yang sholat nggak mungkin korupsi. Bukan malah dibalik ya, sholat malah dibilang radikal gitu kan. Karena kan Allah bilangnya demikian, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu mampu mencegah kita berbuat keji dan mungkar. Betul, Ustaz. Indonesia ini kan mayoritas muslim 236 juta orang. Kalau harusnya ini sholat semua, nggak ada korupsi harusnya. Tapi kenyataannya banyak korupsi di Indonesia. Artinya sholat mereka masih salah. Sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Mereka sholat tapi nggak masuk ke ruhnya, keruhiannya itu nggak terisi. Jadi menurut saya ini kalau muslim nih ya, di semua instansi maka benahi ruhnya. Ruhiyahnya, ya, tapi ya benar-benar ya tersentuh ruh. Jadi insya Allah lah, insya Allah kalau ruhnya itu sudah terisi dengan baik, ya minimal kan janji Allah itu akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, menarik nih Ustaz. Kalau bicara tadi soal keimanan, saya paham sekali bahwa itu soal penting sekali. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang bilang beriman. Kalau bilang beriman kan pastinya dia merasa diawasi oleh Allah. Ya kan. Yang kedua, bicara beriman, tentunya salah satu hal yang dia pahami adalah rezeki itu adalah telah Allah takdirkan. Di antaranya kan itu, Ustaz. Tapi dalam implementasinya mereka nggak peduli, Ustaz. Mungkin beriman di tempat ibadah, di masjid tentunya, atau di ketika dia sedang di ruang pelajaran pekajian gitu, kajian ilmu. Tapi ketika bekerja, dia lupa bahwa rezeki itu adalah takdir. Di antaranya, Ustaz ya, walaupun tentunya dengan ikhtiar tentunya. Dan kemudian dia lupa bahwa Allah itu akan mengawasi semua hal dan nggak ada yang luput di situ. Gimana Ustadz untuk bisa memahamkan ini, Ustadz? Inilah efek dari sekularisme, di mana agama dipisahkan dari kehidupan dunia. Betul. Ya kan, agama itu cuma di masjid, di pondok pesantren, di pengajian-pengajian, di majelis taklim. Sisanya itu sudah jangan pakai agama. Yang terjadi sampai sekarang. Jadi seluruh, tidak hanya politik ya, politik, ekonomi, berbisnis segala macam. Udahlah jangan bawa agama. Ini bukan agama gitu kan. Bahasa-bahasa seperti itu selalu dibawa gitu kan ya. Udahlah, ini kita kan sekarang bukan memilih pemimpin agama nih, gitu. Pemimpin negara nih, politik segala macam gitu. Zaman dulu para ulama itu pemimpin juga. Betul. Para ulama itu saintis juga, para ulama itu dokter juga, para ulama itu para pengusaha juga. Jadi jangan dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Ketika agama sudah dipisahkan, maka yang terjadi itu mereka tuh solehnya cuma di masjid aja, Bang Novel. Ketika mereka berbisnis sudah hilang semuanya. Sampai ada teman saya dulu, saya pernah lucu cerita begini sama saya. Teman sedang qiyamul lail ya, sedang mabit, kita muhasabah, nangis, Ustaz. Kenapa nangis antum? Teman saya yang biasa sholat malam bareng saya, kita nangis bareng bermuhasabah gitu ya, dia nipu saya. Innalillahi rajiun. Malamnya dia takwa sampai nangis-nangis, ketika berbisnis dia nipu teman nangisnya itu, dia nipu teman sholatnya. Artinya dia cuma ibadah saja gitu, solehnya cuma di masjid saja ketika ada kajian saja, ketika masuk ke dunia bisnis hilang semua. Maka benar kata Umar, engkau tuh kalau mau membuktikan kebaikan seseorang, pastikan pernah jalan bersama dia, pernah safar, pernah berbisnis dengan dia, dan pernah menginap di rumahnya. Baru engkau bisa bilang orang itu baik. Jalan, bisnis, inap di rumahnya. Jadi jangan sembarangan, ini baik nih, kamu pernah nggak bisnis sama dia? Karena orang soleh itu bisnisnya belum tentu soleh. Seperti itu. Ukurannya dari situ, Ustaz, kan kelihatan ya. Menarik sekali. Dan gini Ustadz, kalau kita lihat ya kan sekarang ini kan kita sedang proses demokrasi nih, pemilu, tentunya memilih capres, cawapres dan legislatif. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang akan diberikan mandat untuk menjalankan tujuan negara nih, mencapai tujuan negara, menjalankan pemerintahan tentunya. Dan orang kemudian tadi yang saya katakan, karena informasi ini udah begitu penuh di masyarakat sehingga orang mungkin bingung ya. Jadi apalagi orang yang berbicara kebenaran diputar balik, suatu hal yang salah dibuat seolah-olah benar, kan gitu Ustadz. Apa kira-kira tips dari Ustadz nih untuk memilih pemimpin? Bukan hanya capres-cawapres, kan juga legislatif juga, DPRD gitu ya. Gimana Ustadz? Kata Rasulullah gini, Bang Novel.
Man kharaja fi safarin falyu'ammiru ahadukum. Barang siapa kalian keluar untuk safar, angkat pemimpin. Artinya apa? Kita mau jalan aja, mau safar, ada tour leadernya gitu loh. Apalagi ngurus negara ini. Maka memilih pemimpin itu bagian dari fikih Islam juga, siasatul Islam, siasah ya. Jadi bukan hal yang biasa-biasa. Ini penting, ini hal yang urgent, hal yang besar dalam Islam ini. Nah sekarang kita milih pemimpin ini ya semua pasti kecap nomor 1 begitu ya. Nah saya nggak mau kampanye di sini, cuma saya akan memberikan saya akan memberikan koridor-koridor. Ya yang pertama, kalau kita milih pemimpin ya tugasnya harus satu din. Ya. Kata Al-Mawardi itu harus satu din, mampu menjaga agama. Jadi kalau Muslim saya anjurkan memilih pemimpin yang Muslim, karena dia bisa menjaga agama Islam gitu ya. Yang kedua, wasiyah satu dunia bidin, dia mampu mengurus dunia profesional, tapi dengan landasan agama. Nah itu tugas pemimpin ya. Tugas pemimpin ada 2. Nah kalau kita turunkan lagi ya jelas harus beriman, takwa, beneran iman dan takwanya, solehnya soleh beneran, lihat rekam jejaknya. Kemarin saya ada pertanyaan ketika saya safari dakwah keluar kota, Ustadz, ini semua ngaku baik, terus kita bagaimana cara memilah nih, caleg banyak nih. Semuanya ngaku soleh karena pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sorban gitu fotonya ya. Gimana cara sedangkan kita nggak kenal sama mereka. Saya bilang gini, lihat di mana mereka sholat subuhnya. Oh, menarik sekali itu, Ustaz. Sesimpel itu, karena kita kan nggak kenal dia. Kita nggak tahu dia, kita juga nggak kenal pribadi dan keluarganya. Lihat track record kesolehannya, rekam jejaknya, apakah dia istiqomah dengan kesolehannya atau mendadak soleh. Karena ketika tahun politik orang banyak mendadak soleh, nggak pernah muncul di masjid, tiba-tiba rajin safari dakwah subuh keliling kemana-mana, duduk di saf paling depan, bisik sama Pak Ketua, tolonglah diarahkan di jamaah dukung saya, pilih saya nanti saya kasih sekian untuk masjid. Itu banyak terjadi hari ini Pak. Jadi orang itu solehnya mendadak. Nah kalau mau kita lihat baik atau tidaknya, maka lihat itu rekam jejaknya. Dia orang soleh apa enggak? Politik apa enggak? Dia tetap ke masjid. Aktif apa enggak di lingkungan sosial segala macam gitu ya. Karena sekarang ketika kemarin saya berkunjung ke daerah itu banyak orang situ malah nggak kenal foto yang dipajang itu siapa. Saya kemarin dari terakhir Bangka Belitung. Keluar bandara ada poster besar. Poster besar sekali, caleg besar sekali, dan sampai sepanjang kota. Saya tanya, ini orang Pangkal Pinang? Bukan, dia orang Jakarta, tapi ditaruh di Pangkal Pinang dengan baliho yang luar biasa dan banyak sekali. Artinya Anda nanti nggak akan mengenal calon wakil rakyat. Ya beginilah Ustaz. Dia nggak kenal sama calonnya. Dan yang begini banyak Ustaz. Banyak di daerah juga banyak. Orang Jakarta disimpan di sini. Aduh, gimana mau menyerap aspirasi rakyatnya kalau dia bukan orang situ? Gimana rakyatnya mau kenal? Cuman dia speak di kampanye kan bisa dibohong-bohongin gitu kan. Makanya saya bilang pilih yang antum kenal, cek kesolehannya. Yang paling gampang cek di mana sholat subuhnya. Saya bilang begitu. Kalau orang sudah sholat subuh di masjid, ya minimal sekali itu ya, minimal dia orang baik. Yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Kan subuh itu kan indikator munafik apa tidak. Kata Rasul, kalau mau melihat orang munafik, lihat cek sholat subuhnya di mana, isyanya di mana. Maka kalau orang sudah sholat subuh berjamaah di masjid bagi yang laki-laki, ya insya Allah orangnya baik. Menarik sekali Ustaz. Dan kalau kita lihat memang praktek politik uang lah ya. Ini banyak terjadi Ustaz. Bahkan di masyarakat ada juga yang dibuat begini. Udah terima aja uangnya, jangan dipilih. Ini kok suruh terima, padahal kan suap lah itu, nyuap masyarakat lah kurang lebih ya, nyuap tanda kutip walaupun bukan tidak pidana, tapi itu kan nggak bener lah begitu. Terus yang kedua gini Ustadz, untuk bisa mendapatkan amanah, diantaranya kan orang itu jujur ya. Dan kemudian tentunya ada banyak orang hari ini berpandangan bahwa situasi sekarang di mana ekonomi sulit, pekerjaan sulit, jujur itu menjadi menjadi nggak realistis seolah-olah. Kalau cari jujur, yang haram aja susah, apalagi yang halal itu kan? Seperti itu. Di antaranya itu. Nah, Ustadz kan selain dari pendakwah, dai, Ustadz juga pengusaha. Tentunya orang punya usaha untuk bisa sukses harus jujur tuh. Nah, Ustadz bisa nggak memberikan elaborasi bagaimana kejujuran itu suatu kebutuhan
bagaimana orang bisa dipercaya dan lain-lain dalam konteks sebagai pendakwah sekaligus sebagai pengusaha, Ustaz. Aduh. Yang tadi saya mau sedikit bahas tentang money politik, tentang serangan fajar dan segala macam. Ambil uangnya tapi jangan pilih. Pertama saya akan mengambil sebuah hadis, kata Rasulullah gini, la'anallah ala rasyi wal murtasi, laknat Allah bagi orang yang menyuap dan disuap. Inna rajiun, astagfirullahaladzim. Hati-hati nih, ya. Jadi laknat ya. Laknat langsung, berarti sudah dilaknat ya. Dilaknat sama Allah Subhanahu. Jadi hati-hati teman-teman semua, jika itu memang uang yang Anda terima untuk mempengaruhi pilihan Anda, itu jelas adalah suap. Ustadz, ada yang bilang gini, dia nggak nyuruh ngapa-ngapain kok Ustadz. Nggak ada nyuruh pilih ini pilih itu, cuma dia ngasih aja gimana. Pastikan dulu kalau memang statusnya itu hibah hadiah ya boleh, tapi dia ada maunya nggak, ada tendensi lain nggak. Kalau ada tujuan lain mempengaruhi pilihan antum, itu namanya suap. Walaupun tidak dari lisan langsung dia ngomong suap, maka sebaiknya jangan diterima. Tapi kami butuh Ustadz. Nah itu kan orang kecil tuh dikasih 300.000 Bang Novel, itu besar banget. Betul. Ya mereka nggak peduli 5 tahun ke depan tuh bodo amat gitu kan ya. Nah maka teman-teman semua yang melihat podcast ini ya kalau bisa tolonglah ditolak aja itu. Sudah suap, walaupun dia nggak keluar kata-kata suap, tapi ya pasti itu suap lah. Karena nggak mungkin orang mengeluarkan uang gratis kan, nggak ada. Dan yang di poin tadi yang Ustadz bilang itu soal yang saya katakan tadi juga ya, yang terima uangnya jangan pilih. Itu kan berarti ngajarin nggak jujur juga. Sudahlah itu suap, ngajarin pula nggak jujur gitu Ustadz. Tolak saja. Tadi masalah kejujuran. Indonesia, kalau kata-kata yang sering saya dengar itu, Indonesia nggak kurang orang pintar, nggak kurang orang ahli, tapi nggak kurang orang jujur. Ini ada apa sih masalah dengan kejujuran? Saya sebagai praktisi pendidikan ya, yang punya sekolah dari mulai anak-anak kecil sampai anak-anak SD, SMP segala macam. Jadi jujur itu memang harus ditanamkan sejak dini Bang Novel. Ini penting banget ya. Bahkan itu karakter dasar karakter yang harus menjadi habit harusnya. Kenapa di luar negeri itu orang nggak langsung belajar calistung? Mereka belajar tentang attitude dulu, kejujuran, disiplin segala macam. Karena itu pembentukannya adalah pondasi utama. Kalau sekedar ngajarin calistung, baca tulis hitung itu kan gampang. 1 bulan 3 bulan selesai sebenarnya. Indonesia itu kurang. Makanya kan kemarin kita dengar ada revolusi mental revolusi akhlak segala. Itu utama, sekali. Tapi terjemahannya di lapangan kita nggak tahu seperti apa. Teladannya siapa juga nggak jelas tuh. Iya. Padahal kalau orang Islam tuh mengambil keteladanan pemimpin lah gitu ya, cocok ya. Itu banyak banget. Saya ambil satu boleh Bang Novel cerita dikit ya. Ya antum semua yang suka baca biografi, ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu cicitnya Umar bin Khattab. Dua-dua khalifah, kakek buyut sama cicitnya. Umar bin Abdul Aziz memerintah hanya 2,5 tahun, setengah periode, nggak minta 3. Setengah aja setengah, tapi Masya Allah ketika beliau pertama dilantik jadi presiden khalifah gitu, apa yang beliau lakukan? Beliau mendekati istrinya. Istriku, tolong copot semua perhiasanmu. Hari ini aku menjadi presiden, jadi khalifah. Kata istrinya kan protes, loh suamiku ini kan gak ada hubungan dengan jabatanmu. Ya kan, aku gak mau. Ya sudah, engkau pilih aku atau pilih perhiasanmu itu. Maka langsung dicopot semua perhiasannya, disumbangkan ke Baitul Mal. Membuat semua peraturan keuangan dari mulai khalifah sampai pegawai bawah dibuat zakat, infak, sedekahnya luar biasa. Pengelolaan APBN-nya itu sampai surplus. Maka hari itu Daulah Islamiyah tidak didapati satu orang miskin pun. Luar biasa. Padahal waktu itu tuh ada 8 negara mencakup dari mulai Aman, Jordan yang masuk ke Saudi, masuk ke Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, itu 8 negara, satu orang miskin nggak ada. Waktu itu khalifah mengumpulkan pasukannya. Wahai pasukanku, kalian tuh kerjanya ngapain aja sih? Cari satu orang miskin pun nggak dapat. Ngapain aja kerjanya? Kata pasukannya, khalifah, maaf sekali, kami sudah berkeliling negeri dan kami tidak mendapati satu orang yang lebih miskin dibanding Anda, khalifah. Luar biasa Ustaz. Jadi presidennya paling miskin. Satu. Yang kedua, ini masalah kejujuran juga. Suatu ketika sang khalifah mengajak putra bungsunya sedang inspeksi panen apel. Kalau kita mungkin sedang inspeksi gudang Bulog lah gitu. Bu anak kecil ya. Apel begitu banyak, ketika sedang memeriksa, anaknya memisahkan diri, ada apel jatuh ke kakinya.
Dia ambil, dia bersihkan. Iya. Dia makan segigit. Ketahuan sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Iya. Langsung dibentak-bentak, disuruh dimuntahkan. Padahal apel satu Ustaz ya. Segigit, belum satu. Segigit ya. Iya, muntahkan, dimuntahkan terus berlari nangis ngadu ke ibunya. Ibu, bapak galak. Iya. Ya, akhirnya ibunya mendekati suaminya. Wah, suamiku engkau tega sekali. Ini kan cuma segigit apel. Lagian itu apel kan banyak. Dan engkau ini seorang khalifah, raja, presiden loh. Masa anak raja nggak boleh makan segigit apel? Marah istrinya karena nggak terima anak diomelin di depan orang banyak. Apa kata Khalifah Umar? Ini statement yang luar biasa. Istriku, demi Allah, aku lebih mencintai anak kita dibanding engkau. Aku tidak mau gara-gara segigit apel itu aku akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, insyaallah luar biasa Ustaz. Segigit apel yang dikhawatirkan seorang raja. Takut kan itu bukan haknya. Bagaimana hari ini kita mendapati banyak pejabat, banyak keluarga pejabat yang menikmati fasilitas negara. Iya. Luar biasa Ustaz. Memang saya sering nangani kasus korupsi Ustaz. Tentunya kalau saya nangani kasus korupsi, pastinya saya memprofil orang-orang yang saya periksa. Dan profil itu detail Ustaz. Saya belum pernah menemukan satupun pelaku korupsi yang hidupnya bahagia, belum pernah. Bahkan saya selalu melihat, hampir selalu anaknya rusak hidupnya. Ya mungkin tidak kelihatan mas. Tapi kan sebetulnya kalau di profil, contohnya dugem atau pergaulan bebas, atau kena narkoba. Mungkin sekolahnya tinggi, mungkin ya. Tapi kan bisa jadi sekolah tinggi itu pakai orang dalam lah gitu Ustaz ya istilahnya ya. Pakai cara-cara yang tidak jujur gitu. Jadi melihat yang Ustaz katakan tadi, sebenarnya hari ini pun sudah terlihat Ustaz. Orang yang berbuat korupsi, pastilah dia jahat sama keluarganya, sama anak keturunannya. Kenapa? Dia jerumuskan mereka itu. Karena hasil korupsi itu kemudian membuat justru kecenderungannya anaknya, keluarganya itu kemudian menjadi malah rusak. Jadi sebetulnya yang Ustaz katakan tadi tepat sekali, luar biasa Ustaz. Dan pemahaman ini mungkin nggak disadari. Saya pernah juga suatu hari Ustaz bertemu dengan memeriksa lah suatu kasus, dan kemudian saya diminta memberikan nasihat sama dia. Saya bilang udah, yang sudah berbuat kemarin ya sudah, sekarang mengaku saja. Semua hasil kejahatannya laporkan dan kayak sita saya rampas untuk negara. Dalam suatu proses tentunya. Suatu hari saya bertemu dia setelah menjalani hukuman dan lain-lain. Dia bilang saya terima kasih. Dan saya tahu betul setelah saya menjalani hukuman sekarang ini, dia cerita. Saya nggak perlu sebut namanya ya, dalam konteks menjaga privasinya dia. Dia katakan bahwa kalau saya tahu arti hidup sejak awal, katanya saya akan lebih bagus ada di sini, maksudnya di pertahanan itu. Kenapa? Karena di sana dia sholat, kan tengahnya ada masjidnya Ustaz. Saya sholatnya selalu di masjid, bisa qiyamul lail, bisa baca Quran yang rutin, dan tidak berbuat maksiat. Ya karena memang nggak bisa Ustaz. Kan nggak mungkin dia keluar berzina, nggak mungkin di dalam situ. Terima suap nggak mungkin. Dia cerita dulu ketika jadi pejabat level tinggi semua Ustaz, APC dan lain-lain. Dia cerita betapa dia selalu perbuatannya maksiat yang dia lakukan, dan dia menyesalkan itu sekali. Dan dia beruntung sebelum masa hidupnya habis gitu Ustaz ya, itu dia sempat untuk bertobat untuk melakukan itu. Dahsyat luar biasa. Cuma masalahnya berapa banyak yang begitu. Banyak yang kemudian malah mungkin awalnya tobat, habis itu berbuat maksiat lagi gitu Ustaz. Jadi memang kalau kita mengukur keimanan tuh jangan di pesantren, jangan di masjid. Itu orang-orang soleh semua. Betul. Ya, kita langsung lihat terjun ke lapangan. Ya kan kadang-kadang kesolehan itu nggak bisa dibawa ke dunia. Itu efek sekularisme. Ya agama itu dikucilkan sekali. Agama itu cuma masalah sholat, masalah ibadah, masalah sedekah, masalah umroh, haji gitu aja. Ketika masuk ke ranah politik, ke ranah bisnis, segala macam itu agama dihilangkan. Yang terjadi ketika orang bertransaksi itu nggak ingat Allah. Dia kalau malam ingat Allah tuh, Bang Novel ya. Tapi ketika dia menerima suap, Allah tuh dikemanakan sama dia. Ketika ada amplop di bawah mejanya nggak ada Allah di situ. Ya, jadi memang ya teman-teman semua yang pernah mengalami
atau pernah berbuat itu ya, berbuat maksiat, korupsi dan sebagainya, hukuman yang diberikan itu boleh jadi Allah sayang sama antum semua. Iya. Betul yang tadi Bang Novel ceritakan. Kalau nggak diungkap di dunia malah istidrot, jangan-jangan Ustaz. Betul, hati-hati. Jadi kadang-kadang Allah tuh kalau pengen orang jadi baik dipaksa lu, ditempa dulu, seperti kalau kita mau dapatkan sebuah berlian kan, ditempa, dipanasi segala macam, baru keluar berliannya. Menarik, seperti itu. Ustadz, saya dalam beberapa kesempatan di mahasiswa, anak-anak muda, ataupun di forum-forum di mana saya untuk bicara soal integritas dan anti korupsi, saya selalu katakan begini. Sebetulnya kita sebagai seorang manusia, ketika kita hidup ini selain dari beramal, kita juga melalui tahapan pendidikan, Ustaz. Ya. Dan pendidikan ini kan nggak selalu di kelas, tapi kita juga bagaimana dalam menjalani hidup ini. Ini bagian dari pendidikan kita. Dan orang yang mampu untuk peduli dengan kepentingan orang lain, atau empati, mau peduli, mau berbuat, itu pada saat orang yang beruntung. Karena dengan begitu dia akan mampu memotret persoalan. Ketika dia mampu potret persoalan, maka dia dengan ilmunya akan bisa membuat problem solving. Dan yang menarik adalah orang yang kemudian mau memikirkan, mau berbuat sesuatu problem solving tadi, pasti dapat kesulitan. Tapi bukankah kesulitan itu adalah bagian dari pendidikan tadi untuk menempa diri? Semua atlet juga mendapatkan kesulitan. Dan kesulitan ini yang harusnya dipahami sebagai suatu hal yang menarik. Sama seperti orang sekolah, mau ngambil kesulitan untuk sekolah, tapi dia yakin bahwa ini bagian dari pendidikan menjadi lebih baik. Dan dengan begitu dia akan mau berbuat dan kemudian terus melakukan. Saya akan mengambil konteks dengan hal yang kita sampaikan di awal, Ustaz. Kita mengajak orang lebih banyak lagi untuk mau kritis seperti yang Ustaz Hilmi lakukan di media sosial contohnya. Mau berani berbuat untuk kebaikan dan untuk kepentingan orang banyak. Yang dengan begitu maka akan dapatkan kesulitan, dan kesulitan itu bagian dari pendidikan menjadi lebih baik. Dan yang poin penting adalah bagaimana kalau kita berbuat sesuatu itu lakukan dengan tanpa maksud untuk mendapatkan pujian. Maka ketika dicaci juga nggak jadi persoalan. Ustadz bisa menyampaikan elaborasi dari hal yang seperti itu, Ustadz? Yang pertama, ujian dalam kehidupan itu sebuah kepastian fitrah. Hasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut gitu, Bang Novel. Apakah engkau mengira akan dibiarkan berkata kami ini orang-orang beriman sebelum kalian diuji? Jadi kita ini kalau mau ngomong orang beriman, yang pasti konsekuensinya ujian dulu. Ada orang hijrah pasti diuji dulu. Ya, jadi kalau diuji itu ya apapun bentuknya, yang pasti ya bentuknya itu kebanyakan musibah begitu ya. Nah musibah itu untuk mengangkat derajat hidup kita. Bukankah kalau kita sekolah kita harus ujian dulu kan untuk naik kelas kan? Ya seperti itu ya. Jadi teman-teman semua yang sekarang sedang dapat ujian, tenang, sebentar lagi akan lulus gitu loh. Kalau disikapi dengan bijaksana ujiannya. Tapi ada juga orang ujian malah jadi jatuh, drop gitu kan. Tinggal gimana kita menyikapinya. Yang kedua, masalah kita berperan bermanfaat dalam kehidupan ini, berbuat baik segala macam. Jujur Bang Novel, yang saya lakukan ini amat sangat tidak menguntungkan dari segi finansial. Ustadz yang kritis itu kan ditolak di mana-mana. Di TV dibatasi gitu kan ya. Di BUMN tadi saya bilang ada yang merijek, walaupun sekarang sudah agak tenang lah ya. Dulu awal-awal tuh ketika gencar tentang radikalisme tuh Ustadz itu, karena saya ini tipikal Ustadz yang sama siapa saja temenan. Saya sama Felix ya Ustadz ya, foto bareng, dibilang saya orang HTI. Saya sama keluarga Habib Rizik gitu ya, sama Habib Hanif segala macam dibilang saya orang FPI. Padahal semua orang saya temenin, walaupun saya latar belakangnya Gus Nahdien, orang Muhammadiyah teman saya, even orang Salafi segala macam itu teman-teman saya semua. Jadi saya untuk merangkul semua umat, jangan saya mentang-mentang saya dekat dengan ini foto dengan dibilang orang itu juga, gitu kan ya. Jadi kritis, vokal hari ini tuh mendapat labeling macam-macam. Radikal lah, intoleran lah, ya segala macam hal-hal yang kurang baik begitu kan ya. Dan gawatnya itu dengan ada buzzer tadi, para pendengung itu memframing saya bahwa benar UHM itu adalah ustadz radikal. Jangan pakai dia segala macam loh. Saya bilang radikalnya di mana? Ini ustadz ekstrim. Saya bilang saya bukan ekstrim, saya es krim. Lembut dan manis ya. Orang nggak kenal kan, jadi orang yang kenal sama saya, Ustadz kok nggak seperti yang diceritakan di Google segala macam. Jadi kalau antum googling nama saya Hilmi Firdausi, itu ada berita baik pun ada berita buruk. Yang buruk itu pasti datang dari para buzzer. Saya sebutkan satu. Dulu ketika ada
kasus pemerkosaan seorang pemimpin pondok di Bandung, Heri Setiawan, 14 orang santri, ya kan, langsung buzzer rame. Tuh Ustadz, tolong urusin rekan sejawatmu, bilang. Rekan sejawat saya nggak tahu kan dia, nggak kenal dia segala macam. Saya bilang gini, kalau ada tokoh agama, apapun agamanya, berbuat kesalahan seperti itu, hukum jauh lebih berat dibanding orang biasa. Betul. Karena dia tokoh agama dan dia mengerti agama. Maka ketika ada vonis seumur hidup, jangan bilang vonis mati aja, saya bilang. Seperti itu ya, karena buzzer tuh luar biasa, dibilang itu teman kita katanya. Ada lagi Bang Novel, masalah misalkan ACT. ACT itu setahun saya habis gara-gara ACT. ACT kan lembaga filantropi. Saya itu sama lembaga filantropi membolehkan nama saya, foto saya dipakai mereka untuk menggalang dana tanpa royalti 1 rupiah pun. Saya nggak mau ambil itu. Walaupun ada sharing, tapi saya nggak ambil. Dan dipakai tuh banyak nama saya, poster saya. Ketika ACT bermasalah, saya tuh nggak pernah ketemu sama ketua yayasannya, ke kantor pusat belum pernah, cuman tim mereka di lapangan ketemu sama saya di pengajian saya, minta foto saya pakai rompi ACT segala macam, posting foto saya di mana-mana di poster ACT. Akhirnya saya dibilang afiliator ACT, mengumpulkan dana umat untuk bla 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 bla. Astagfirullah. Itu benar-benar gorengan setahun itu. Kesempatan buat nyerang Ustadz itu ya. Habis saya bisa dibilang ACT aksi cepat nilap gitu ya, Ustadz nilap dana umat, ya Allah. Itu terjadi ketika saya sedang liburan di Turki sama keluarga. Saya bilang, ini liburan pakai duit umat katanya. Astagfirullahaladzim. Jadi hari ini kalau kita nggak sejalan dengan mereka, maka apapun peluang untuk kita dijadikan kesalahan akan terus dikejar sama mereka. Saya bilang, nih Ustadz, apa harus suci? Saya bilang gitu ya, nggak boleh salah. Kita nggak salah saja digoreng habis-habisan, apalagi kita salah. Itu yang terjadi dan resikonya besar. Tapi ya memang harus kita jalani, karena itu ada resiko berbuat baik, nggak apa-apa. Menarik sekali Ustadz. Dan itu bagian dari memprotek gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi mawas diri, nggak mau berbuat salah sekecil apapun Ustadz ya. Walaupun nggak mungkin juga Bang Novel, ya kan kita manusia. Tapi kan paling nggak kan menjadi mawas diri kan Ustadz ya. Insyaallah luar biasa. Menarik Ustadz. Dan terima kasih Ustadz, ini diskusinya menarik sekali, dan tentu kita berharap semakin banyak orang yang kritis, yang mau peduli dengan kepentingan negeri ini. Dan dengan begitu kita akan melihat ke depan negeri ini menjadi lebih baik. Amin. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita bincangkan menjadi manfaat Ustadz. Terakhir ya, saya boleh? Boleh Ustadz. Kemarin saya buat status 2-3 hari yang lalu, karena selama ini mendesak, Ustadz tuh dukung siapa sih? Gitu kan. Walaupun banyak postingan saya mengarah kepada satu paslon. Akhirnya resmi saya statement bahwa saya dukung Amin. Anies dan Muhaimin gitu kan langsung habis-habisan diserang. Di Twitter, di TikTok juga, di Instagram, silakan dibuka Instagram saya itu. Jadi habis-habisan saya diserang. Saya bilang gini, loh, saya ini kan bukan boleh ASN. Kan Ustaz? Uang presiden, menteri, pejabat aja mendukung, masa Ustadz nggak boleh gitu kan ya. Kan Ustadz kan harusnya netral, merangkul semua umat. Iya, saya merangkul semua umat. Saya bilang, saya sebagai warga negara punya hak memilih nomor 1. Tapi saya mengajarkan, yuk kita hormati pilihan orang lain yang berbeda. Karena politik itu kan sementara, persaudaraan selamanya. Maka setelah ini selesai semua, kita kan bersatu lagi membangun negeri. Seperti itu yang saya tanamkan. Tapi saya jangan dibilang saya nggak boleh mengeluarkan hak politik saya gitu kan ya. Saya membela Amin, tapi yang lain saya hormati juga. Ustadz yang lain juga jangan membela nomor 2, nomor 3, silahkan. Kita berbeda ketika politik, nanti setelah itu kita bersatu kembali. Menarik Ustadz. Semoga ke depan ada perubahan menjadi lebih baik Ustadz Dan tentunya saya menyampaikan pilihan saya nanti setelah ini Ustadz. Terima kasih Ustadz. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.